anaknya, untuk buah hatinya, sehingga ini menjadi momen yang spesial juga untuk kita bisa selalu mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya. Tapi perlu diingat Bunda, kita kalau melihat begitu ya, pertumbuhan anak tidak hanya pertumbuhan dalam bidang pendidikan, tidak hanya sekolah saja, tetapi juga terkait pengelolaan diri, kemudian mengenal diri, termasuk juga terkait emosi, sahabat MG. Kalau sudah dibahas terkait emosi di pekan sebelumnya, kita akan lanjutkan terkait perbincangan kita tentunya di kesempatan kali ini bersama Bunda Reka Apriani SP SICHT sebagai konselor remaja dan keluarga, pemerhati tumbuh kembang anak, Direktur KBDK Tata Prima yang sudah hadir di studio MGFM Jogja. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safia, semuanya Bunda di rumah dan mungkin juga di tempat kerja ini ya yang semuanya mendengarkan MGFM. Baik. Ya. Bunda ini walaupun padat disempatkan ya. Iya, insya Allah ya. Kita Insya sudah Allah. menjadi niat juga dan memang apa ya ini sesuatu yang mungkin bisa saya lakukan ya. Jadi ya berbagilah sharing dengan semua orang tua hebat ya pastinya. Betul. Terkait sibuk nih Bunda, Iya. pasti orang tua juga sibuk ya. Iya. Tapi Bunda, ya Bunda semua bunda-bunda ya Mbak. Betul. Walaupun sibuk nih Bunda, tapi harus tetap bisa mendampingi, bisa Iya. sepenuh hati untuk anak. Ya, ini memang apalagi ini ya bunda-bunda yang sudah dikaruniai putra dan putri, tentunya ini adalah suatu amanah yang tidak bisa kita indahkan ya, tidak bisa tergantikan hanya dengan anak-anak bersekolah dari pagi sampai sore atau mungkin juga anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren. Sebetulnya tugas kita orang tua itu sampai kapanpun ya, sampai nanti kita mungkin tutup usia tetap karena kita memang ditugaskan untuk mendampingi anak-anak ini ya sampai nanti mereka menjadi anak-anak yang mandiri di dalam kehidupan berikutnya dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing seperti itu. Baik, bukan berarti kalau kita sudah titipkan nih di sekolah, Iya. lepas tangan bukan. Iya betul, tidak. Jadi ya saya yakin pasti semua orang tua satu pemikiran ya dengan saya karena bagaimanapun juga kita adalah orang tua yang pertama tentunya ya, jadi yang harus tahu mengenal dengan detail gitu tentang anak-anak kita. Baik. Tapi Bunda, kalau terkait anak-anak ini, Iya. kalau kita umpamakan ataupun kita gambarkan seperti gelas yang masih kosong. Iya. Seharusnya ini tugas kita untuk bisa mengisi hal yang baik. Iya. Karena memang ya tadi orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama gitu ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan edukasi sebetulnya harus lebih banyak didapatkan di rumah gitu ya. Karena biasanya memang anak bonding utama dan pertama itu adalah ayah dan ibunya pastinya ya. Kemudian kita mengenalkan dengan lingkungan di luar, dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Nah biasanya mereka sudah mulai bonding dengan misalnya guru, kemudian juga dengan teman-teman seperti itu ya. Nah tapi balik lagi bahwa orang yang pertama kali dilihat oleh anak, kehangatan yang dirasakan oleh anak pastinya adalah ayah dan ibunya di rumah seperti itu. Sehingga ya memang tugas kita tidak hanya masalah tentang gizinya saja gitu ya, tapi juga tadi masalah tumbuh kembang, masalah pendidikannya, akademiknya, kognitifnya, tapi juga terkait juga dengan masalah sosial emosinya seperti itu. Jadi memang komplit lah kita sebagai orang tua itu harus lebih mengetahui tentang tumbuh kembang anak dengan ya banyak belajar, banyak membaca, banyak berinteraksi juga dengan orang tua yang mungkin mereka expert di sana, yang mereka mungkin lebih mempunyai anak yang lebih tumbuh lebih awal gitu, artinya anak kita masih baby, kita berteman dengan orang tua yang mungkin sudah melalui fase itu luar biasa. Pengalaman mereka bisa menjadikan bahan untuk kita belajar gitu ya, walaupun tadi tetap setiap orang tua itu pasti berbeda. Setiap orang tua berbeda, sehingga ini setiap anak juga bisa mencerminkan ya bagaimana orang tua mendidiknya, bagaimana mengajarkannya. Salah satunya diajarkan juga terkait sikap ataupun ini bisa dikatakan hal yang dipupuk juga ya dari kecil, dan juga salah satunya sikap asertif. Ya, jadi hari ini memang saya sengaja mengambil tema ini karena mengamati gitu ya dari perkembangan 1 bulan ini ya, waktu kita belajar mengajar di sekolah sudah mulai terlaksana gitu ya. Pastinya memang orang tua sudah mulai nih merasakan bagaimana
interaksi sosial anaknya gini ya, baik di sekolah maupun juga pertemanan-pertemanan yang mungkin di udara gitu ya, melalui pertemanan online gitu ya. Mereka biasanya juga mengembangkan kegiatan berteman mereka secara udaranya, secara online ya, dengan chat gitu ya. Dan ini kita rasakan bahwa ada anak-anak yang mulai mogok nih masuk sekolah karena misalnya ada teman yang mulai mengganggu atau mengusik gitu ya kenyamanannya belajar, atau mungkin bermain dengan teman yang lain. Dan ini rata-rata hampir banyak saya dapatkan informasi ini ya, selain memang masalah-masalah belajar gitu ya, tapi masalah-masalah sosial, masalah bagaimana mereka mengontrol emosinya, mengontrol interaksi bertemannya, ini memang lebih banyak dirasakan oleh anak-anak dan juga orang tua di awal-awal masa orientasi sekolah seperti itu. Dan ini menjadi tema yang menarik ya, walaupun memang asertivitas ini adalah merupakan perilaku alamiah ya, yang memang pasti anak-anak itu akan mengembangkannya sendiri ketika mereka berinteraksi dengan banyak orang. Tapi perilaku asertif ini sebetulnya bisa kita kembangkan dengan belajar gitu ya, dengan belajar yang tepat. Jadi ini bisa lebih awal kita istilahnya kita tanamkan kepada anak, walaupun nanti ini akan menjadi sesuatu yang alamiah, akan dialami oleh anak. Artinya ketika dia mengatakan tidak atau mungkin dia membela dirinya, itu sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba seiring dengan tadi apa yang dialami oleh anak. Biasanya akan muncul dalam sikapnya yang akan ditunjukkan pada saat itu. Tapi tetap ini harus kita tanamkan kepada anak gitu ya. Tapi nih Bunda, dari awal kita membahas tentang sikap asertif. Yeah. Yang dimaksud asertif itu seperti apa Bu? Akhirnya kita bisa, oh ini sudah bisa nih. Anak itu sudah muncul gitu ya. Jadi perilaku asertif ini sebetulnya adalah terkait dengan perilaku ketegasan gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya adalah keterampilan sosial, keterampilan emosi gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana seorang anak itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan perasaan gitu ya, pikiran, pendapatnya. Dan ini juga biasanya bertujuan untuk biasanya melindungi atau mempertahankan dirinya dari orang lain, tapi tersampaikan secara positif. Seperti itu yang dinamakan dengan perilaku asertif. Jadi secara positifnya ini sebetulnya yang perlu kita garis bawahi gitu Mbak Safia. Baik. Bunda mau jadi menarik lagi, apalagi akhir-akhir ini ya, kita dengar anak-anak banyak dibully. Nah, apakah juga berkaitan Bunda? Betul, jadi rata-rata antara pelaku dengan korban ini mereka memiliki suatu hal yang berlawanan. Jadi yang satunya terlalu over, artinya dia menunjukkan kekuasaannya dengan mungkin secara verbal gitu ya, atau juga secara fisik, sementara yang menjadi korban ini biasanya tidak mampu untuk mengontrol, tidak mampu untuk menyampaikan gitu ya, atau menolak perilaku atau tindakan orang lain yang tadi namakan dengan perilaku asertif ini, sehingga akhirnya dia menjadi bahan yang mudah bagi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin itu bisa menjadi hal yang menyenangkan bagi si pelaku gitu ya, karena biasanya ada kepuasan sendiri ketika ada anak ataupun teman yang tidak mampu mengkonfrontasi, yang sudah melawan. Itu bagi anak yang menjadi pelaku ini adalah suatu kebahagiaan bahwa dia merasa menjadi yang dominan atau menjadi yang paling gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya akar daripada pembulian itu adalah bagaimana kita membekali anak, khususnya memang anak-anak yang menjadi korban bully ini, bahwa mereka harus bisa berperilaku asertif, setidak-tidaknya melindungi dirinya secara verbal terlebih dahulu ya. Biasanya kemampuan komunikasi sangat erat kaitannya dengan anak-anak yang menjadi korban bully karena belum mampu mengembangkan keterampilan komunikasinya. Itu sehingga mungkin jadi ketika dia ditolak, ketika dia misalnya dibully secara verbal, dia tidak mampu melawan atau tidak mampu untuk melindungi dirinya. Nah, inilah yang menjadi pokok perhatian kita. Jadi bagaimana ketika dia misalnya dibully, dia bisa memberikan jawaban atas bulinya, bully temannya tadi ya, sehingga temannya tadi merasa bahwa dia berani ya sama aku ya. Biasanya orang-orang yang menjadi korban bullying kan tadi karena mereka itu diam, tidak berani menyampaikan, bahkan mungkin tidak bereaksi apapun ketika dikata-katai atau mungkin diperlakukan secara agresif, secara fisik, seperti itu. Baik, ini berarti menjadi penting kita mengajarkan sikap asertif sendiri. Iya, betul. Ya, karena memang sikap asertif ini
sebetulnya tadi ya kemampuan anak mengatakan bahwa misalnya saya sakit ketika kamu misalnya tendang, misalnya saya tidak suka ketika kamu misalnya mengatai saya mungkin si hitam gitu ya, saya tidak suka kamu mengatai saya misalnya si keriting seperti itu. Sebetulnya ketika anak mampu menyampaikan ini mungkin orang lain juga akan merespon, wah kok ini ya dia misalnya mengatakan hal yang dia tidak suka ya, biasanya orang lain akan merespon bahwa oh dia berani berarti ini bukan lawanku kan seperti itu ya bagi si pelaku ya. Nah ini sebetulnya yang ingin kita sampaikan bahwa sebetulnya yang utama dari pelaku asertif ini yang menyampaikan secara verbal terlebih dahulu, terutama mengatakan bahwa dia tidak suka, bahwa dia misalnya tidak mau seperti itu ya. Nah itu yang paling utama. Jadi bukan artinya ketika mereka mengatakan sesuatu secara verbal, kemudian kita lawan secara fisik, sebetulnya di asertivitas bukan itu saja pokoknya, tapi mampu mengatakan penolakan itu secara verbal. Yang utama itu secara positif, secara baik. Nah kadang-kadang kan orang tua suka mengajari bahwa kalau kamu dikata-katai, kamu lawan saja. Kadang-kadang anak melawan itu mereka tidak diajarkan tentang bagaimana berkomunikasi secara verbal, tapi melawan di sini artinya adalah membalas dengan aksi, misalnya fisik, misalnya dengan memukul. Akhirnya yang terjadi malah bisa perkelahian secara fisik kan seperti itu. Nah ini yang sebenarnya kita bekali lebih kepada keterampilan verbal mereka, mampu mengatakan tidak suka, mampu mengatakan tidak mau, atau mungkin misalnya mengatakan bahwa saya tidak suka atau saya sakit ketika kamu misalnya memukul saya seperti itu. Oke, baik. Ya. Bunda, sebelum kita jeda, ini untuk nanti memantik ya selanjutnya. Sebenarnya kita menjadi orang tua di usia berapa anak ini bisa diajari sikap asertif, Bunda? Iya. Nah, sebetulnya sikap asertif ini dari anak ketika sudah lahir gitu ya, ketika mereka belum mampu mengucapkan kata apapun gitu ya, yang ada hanya menangis. Jadi dari usia bayi gitu ya, misalnya ketika usia mereka 1 bulan saja ya, ketika mereka menangis gitu ya, anak-anak kan sudah bisa kita ajarkan tentang bagaimana kita merespon dari tangisan mereka. Karena yang bisa kita ajarkan pada anak misalnya di bawah usia balita misalnya ya, ini anak-anak yang memang kadang-kadang mereka setelah komunikasinya belum lancar gitu ya, sehingga biasanya mereka melakukan aksinya dengan menangis gitu ya, atau berteriak gitu ya, atau melakukan tindakan tantrum lainnya. Nah, cara yang kita lakukan adalah dengan mengajak mereka sadar akan dirinya tentang apa yang dia inginkan. Jadi mengajak mereka untuk menyadari akan apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya contoh orang tua ketika anak menangis misalnya di usia 6 bulan misalnya menangis, kita jangan sampai terlalu banyak atau terlalu lama mengabaikan gitu ya, sehingga anak akhirnya berkepanjangan menangis, kita merasa bahwa nanti dia terbiasa kalau kita apa-apa terlalu cepat direspon. Nah, sehingga ini juga menjadi peran bijak. Nah, tanggapilah dengan bijak, dan walaupun mereka misalnya belum mampu berucap atau berkata-kata, tapi kita bisa bereaksi dengan kata-kata yang kita yakin bahwa mereka itu tahu bahwa kita itu mengajak merespon apa yang mereka rasakan, mereka inginkan. Jadi misalnya, oh adik nangis ya, gitu ya. Nangisnya apa? Haus. Jadi ketika misalnya kita kasih minum, misalnya dia menolak, oh bukan haus, ingin apa? Gitu. Lihat, oh ternyata lagi pup. Oh ternyata adik itu nangis karena lagi pup. Nah, kadang-kadang kan orang tua mungkin merasa bahwa ini adalah hal yang terlalu mungkin terlalu menggelikan ya, karena kok berbicara dengan anak-anak yang mereka sendiri juga belum mampu, padahal ini adalah suatu reaksi yang sangat positif untuk mengembangkan nantinya ke depan tentang perilaku asertif ini. Bermula dari itu saja, di tanggapan orang tua dengan sering-seringlah mengajak anak bicara gitu ya, mengenalkan kepada mereka, oh adik nangis karena lagi pup, ingin dibersihkan sama bunda. Nah itu sesuatu yang menarik yang insya Allah ketika ini menjadi suatu hal yang konsisten, ini nanti kelamaan anak itu terbiasa ditanggapi dengan positif, dan dia tahu bahwa kalau dia menangis ketika dia tidak bisa berkata-kata, ketika mau berkata-kata dia akan menyampaikan itu kepada orang tua. Misalnya, mah adik tadi misalnya sudah ngumpul gitu, itu rasanya tidak enak, bisa nggak diganti misalnya pampersnya, itu kan sangat menyenangkan gitu. Berarti oh dia tidak enak, dia bisa menyampaikan bahwa
apa ya, rasanya itu tidak enak, badannya itu tidak nyaman karena misalnya karena lagi pipis. Nah, ini suatu hal yang bisa kita ajarkan sejak ini. Oke. Nah, ini kan menjadi habits yang positif ke depannya. Baik. Berarti artinya dalam kita mengajarkan sikap asertif, ini dari lahir sampai nanti sampai besar bahkan Iya, betul. dengan cara yang berbeda juga. Iya, karena tadi kematangan emosi itu juga berlaku juga ketika mereka mendapatkan pola asuh yang tepat, lingkungan yang tepat, kemudian juga dengan respon yang tepat juga. Nah, jadi perilaku asertif ini pun juga nanti juga perlu batasan-batasannya, mana yang tepat saat dia mengatakan tidak, mana yang tepat saat dia mengatakan oke, gitu kan, boleh atau suka, itu juga sebetulnya perlu kita ajarkan. Baik, Bunda, kalau tadi sudah dibahas satu momen, yaitu setelah lahir bahkan langsung begitu ya, bisa ditanamkan di pupuk begitu ya. Nah, ini kalau sudah tanda besar, tanda usianya, apakah juga beda atau seperti apa, Bunda? Iya, beda, karena memang contohnya misalnya usia dini ya, usia dari misalnya 2 tahun sampai usia 7 tahun gitu ya. Jadi anak yang usia dini ini kan tentunya umur 2 tahun sudah punya keterampilan berkomunikasi ya, walaupun memang tadi tahapannya tiap anak bisa berbeda-beda sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi anak-anak yang sudah usia dini ini tentunya kita juga sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan cara misalnya mengembangkan kepercayaan dirinya. Nah, ini penting sekali kepercayaan diri kita bangun, karena memang di usia-usia ini anak-anak itu biasanya sangat senang sekali mengimitasi gitu ya, meniru dari orang tuanya. Nah, sehingga bagaimana orang tua ini mengembangkan kepercayaan diri tentu juga nanti akan ditiru oleh anak. Sehingga penting misalnya orang tua pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua itu adalah mengenalkan seperti yang saya sampaikan yang di edisi itu adalah tentang mengenalkan bagaimana tentang emosi gitu ya, tentang keterampilan emosi tadi. Jadi misalnya saat dia marah, seperti apa sih yang kamu rasakan, misalnya jantungmu berdegup kencang gitu ya, kemudian mukamu terasa panas misalnya, dan mereka tahu gitu ya bahwa ini yang dinamakan dengan marah. Kalau kamu sedih seperti apa? Oh, rasanya dadamu kok seperti sesak gitu ya. Kemudian matamu mengeluarkan semacam cairan seperti namanya kita namakan air mata. Kemudian rasanya kok kamu seperti ingin apa ya, istilahnya menjauh dari orang lain, pingin misalnya ada yang memeluk. Jadi itu sesuatu yang harus kita terangkan, kita sampaikan kepada anak, kita jelaskan kepada anak tentang namanya ekspresi emosi, bagaimana cara mengungkapkannya, ini anak harus tahu, karena ini penting nanti dengan bagaimana anak mengenal perilaku asertif. Nah, ketika mereka tahu mengenai emosi mereka, tentunya bagaimana kita ajarkan juga tentang bagaimana kelebihan mereka. Jadi untuk menaikkan harga diri mereka, kepercayaan diri mereka adalah sampaikan kepada mereka tentang kelebihannya. Jadi kita fokus pada kelebihannya. Misalnya, nak, gitu misalnya contoh, kenapa kamu harus takut misalnya pergi sendiri ke sekolah? Padahal coba lihat, banyak loh anak-anak yang lebih kecil dari ini badannya, tapi dia berani ke sekolah. Ini tidak bermaksud membandingkan, tapi mencontohkan bahwa teman-teman yang postur badannya lebih kecil dia berani, kamu lebih besar postur badannya, harusnya kamu lebih berani gitu ya, karena memang karakteristik komunikasi tiap anak itu berbeda-beda. Ada yang misalnya karakteristik komunikasinya kognitif ya, jadi anak-anak ini tidak bisa dibandingkan. Jadi dia dengan cara apa ya, istilahnya mengambil kalimat itu tentang dirinya yang paling utama. Jadi misalnya mama yakin kamu bisa gitu kan, mama yakin kok kamu ini senang kok dengan ini. Jadi perlu ditekankan tentang keakuannya untuk anak yang kognitif. Nah, untuk anak-anak yang karakteristik komunikasinya afektif, ini juga tidak bisa dibandingkan. Jadi untuk memotivasi dia untuk kepercayaan dirinya tidak bisa dengan cara membandingkan, misalnya adikmu aja bisa, kok kamu nggak bisa. Nah, caranya adalah dengan tadi memberikan sentuhan-sentuhan kalimat-kalimat yang bisa langsung dirasakan oleh jiwanya. Jadi misalnya mama tuh bahagia sekali kalau kamu misalnya bisa mandiri pergi sekolah, tidak diantar sampai di depan pintu kelas. Nah, itu jadi bahagia, senang. Itu anak-anak yang afektif itu sangat senang mendengarkan, oh mama bahagia, mama senang kalau misalnya aku mandiri. Nah, itu sangat penting, sehingga kepercayaan diri sangat sangat ditekankan untuk bisa mengembangkan perilaku asertif. Nah, jadi ketika dia percaya diri, pasti dia mampu mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perasaannya, keinginannya. Yang kedua, tentunya dengan anak-anak yang sudah punya keterampilan komunikasi yang baik ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melatih anak untuk mampu mengatakan tidak. Jadi ini pun juga disesuaikan dengan waktu yang tepat. Jadi tidak selalu kita mengatakan bahwa
ini tidak boleh, ini katakan tidak, ini nggak boleh, ini tidak. Jadi katakan tidak pada waktu yang pas dan sesuai gitu yang kamu rasakan. Jadi kalau kamu misalnya mendapatkan perlakuan teman yang tidak menyenangkan, misalnya kamu katakan tidak. Misalnya gini contoh, ada temanmu yang ingin mengambil barangmu padahal mungkin dia tidak izin. Apa yang kamu lakukan? Katakan bahwa tidak, ini adalah milikku, ini adalah punya aku, kamu tunggu dulu, kalau aku udah selesai kamu boleh pinjam. Nah seperti itu ya. Jadi latihlah kata tidak ini supaya menjadi sesuatu yang dipahami normanya oleh anak. Nah, kemudian katakan boleh ketika memang kamu merasa bahwa ini sudah saatnya boleh dipinjam gitu ya. Nah ini sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah tentunya ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada keterampilan sosial, tidak ada interaksi sosial dengan orang lain. Nah, sehingga anak usia dini ini penting untuk kita ajak untuk berinteraksi secara sosial, misalnya dengan teman-teman sebayanya, teman yang lebih kecil, dengan orang yang dewasa, sehingga ya perlu sekali-kali kita ajak keluar rumah atau bertetangga gitu ya, mengajaknya ke rumah tetangga yang mungkin punya teman sebaya, atau memang sudah saatnya dimasukkan preschool juga diperbolehkan misalnya untuk mengajak mereka bermain di sekolah. Ini juga sangat penting untuk melatih sebetulnya sosialisasinya, karena ketika berinteraksi sosial ini dia akan menemukan berbagai macam pengalaman-pengalaman sosialnya ya. Jadi saat mungkin di rumah dia main dengan enaknya sendiri, tidak ada yang mengganggu gitu. Semua orang memahaminya, semua orang merajakan dia. Tapi ketika dia di sekolah ternyata baru misalnya mungkin mau makan bekalnya sudah diminta oleh temannya gitu ya. Bagaimana upaya dia misalnya untuk mempertahankan bekalnya padahal mungkin dia makan aja belum gitu ya. Nah ini akan sangat mudah ketika mereka praktek langsung sebetulnya. Nah, sehingga ini perlu dikembangkan interaksi sosial dengan orang lain. 3 poin itu ya. Kemudian juga yang utama juga adalah, nah ini yang ayah bunda harus kembangkan adalah bagaimana mengembangkan pola pengasuhan yang positif. Jadi positive parenting, kehangatan dalam keluarga gitu ya, komunikasi yang terbuka ini sangat penting. Jadi anak-anak itu memang harus dijadi dengan komunikasi yang hangat gitu ya. Jadi positive parenting ini kan bagaimana kita tidak banyak memberikan statement negatif kepada anak, jadi banyak mendengarkan anak. Kemudian juga setidak-tidaknya kita tidak banyak mengembangkan emosi-emosi negatif di rumahnya, jadi lebih banyak mendengarkan, kemudian merespon anak secara positif, dan memang ini sangat susah ya. Saya pun juga mengalaminya. Tapi saya yakin kalau kita punya niat untuk belajar, apalagi anak usia dini ini kan memang mereka sebenarnya mengimitasi, maka mau tidak mau ya kita harus ketika kita salah mungkin untuk hari ini maka memperbaikinya sampai betul-betul anak itu tahu bahwa kok mama beda ya dengan yang kemarin, kok mama hari ini sweet banget ya. Jadi kita ada upaya untuk mengembangkan positive parenting ini di rumah, sehingga tadi anak juga tahu oh ternyata ya memang mama kemarin itu kayaknya mukanya galak. Berarti anak asertif gitu ya. Berarti dia bisa mengungkapkan bahwa aku tidak suka mama kemarin. Aku lebih senang mama hari ini yang sweet banget gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu yang sebetulnya sudah terjadi, perilaku asertivitas di rumah. Anak bisa mengungkapkan kebahagiaannya, kekecewaan itu sudah sangat bagus. Seperti itu. Baik. Tapi nih bunda, kalau kita sudah menyerahkan anak kita ya ke sekolah atau ke lingkungan, pasti kita sulit untuk mengendalikan lingkungan itu seperti apa. Kalau memang kasusnya ada temannya yang sebenarnya mencari perhatian bunda, seperti jahil ataupun kesannya ingin main tapi dengan cara yang mungkin sampai verbal ataupun sampai fisik. Nah ini bagaimana memberitahu anak agar tentunya dia bisa berkata tidak dan tidak membalas ini seperti apa bunda? Jadi yang saya sampaikan poinnya adalah ketika mengajarkan perilaku asertif ini adalah mengajarkan tentang verbal. Jadi bukan juga sikap merespon sesuai dengan apa yang orang aksikan kepada anak kita. Jadi misal ketika dia memukul, jangan langsung minta balas memukul, tapi katakan dulu secara verbal. Misalnya contoh tadi, misalnya maksudnya dia kan mungkin mau berteman, tapi dia menyenggol-nyenggol ya, mungkin kita akhirnya tidak nyaman, anak kita tidak nyaman. Kita sampaikan bahwa kalau kamu senggol aku, nanti aku jatuh loh. Jadi anaknya mungkin yang temannya tadi yang menyenggol-nyenggol, dia bilang mungkin dia tidak nyaman kan ayah. Tapi kalau dia masih lagi, apa yang harus kamu lakukan? Nanti aku kasih tahu bu guru loh kalau kamu masih nyenggol-nyenggol, karena kan aku udah kasih tahu. Nah ini sebetulnya. Jadi
bagaimana asertivitas ini sebenarnya muncul pada verbalisasinya dulu. Nah, ketika misalnya sampai membahayakan, bolehlah ini kita ajarkan kepada anak untuk melindungi diri mereka, misalnya dengan contoh mungkin agak sedikit misalnya menggerakkan kakinya supaya mungkin teman tadi tahu bahwa kita kalau sudah ngomongnya banyak dia tidak merespon, maka kita juga berhak untuk melindungi diri kita. Nah, jadi sebetulnya diajarkan kepada anak verbalisasi dulu, baru merespon ketika misalnya itu membahayakan bagi dirinya dengan yang lebih, misalnya levelnya lebih tinggi lagi. Nah, atau mungkin juga bisa menyampaikan kepada gurunya. Jadi pada orang-orang yang dia rasa bisa memberikan keamanan untuk dirinya, misalnya dia sampaikan kepada ibu gurunya, sampaikan kepada orang tuanya, itu menurut saya itu sangat baik. Ditanamkan kepada anak. Lagi-lagi komunikasi ya. Iya, jadi sebetulnya anak-anak itu mengimitasi tadi ya. Jadi ketika kita banyak mengajarkan keterampilan sosial, sebetulnya itu anak akan semakin luas wawasannya. Seperti itu, sehingga ketika dia mendapatkan misalnya kejadian yang mungkin dia bisa menempatkan pengetahuan yang didapat dari orang tuanya itu, atau mungkin dari role play dari orang tua. Jadi sebetulnya bermain piano juga sangat bagus ya. Jadi baik di sekolah ataupun di rumah, ketika kita bermain, sebetulnya keterlibatan untuk bermain peran ini sangat baik. Atau storytelling, nah misalnya kita tidak punya waktu banyak untuk bermain peran di rumah, maka storytelling ini juga sangat baik untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak secara langsung. Bunda Rega menyapa segmen terakhir sahabat RMG. Kita akan sapa langsung ya Bunda. Sudah ada yang hadir, ini dari Tupen KFM Jogja. Ada Pak Gersi Regar, ini mengatakan hadir menyimak Bunda. Kemudian juga sudah ada yang bertanya dari Dama Santi. Ini terkait anaknya sudah berusia 5 tahun laki-laki Bunda, tapi masih manja banget. Gimana cara mengatasinya agar tumbuh mandiri? Dan juga dikisahkan juga ini Bunda, sedangkan adiknya umur 4 tahun perempuan, lebih mandiri dan bisa diajak diskusi. Nah, ini bagaimana Bunda? Ya, terima kasih Bunda Dama Santi. Bunda Dama Santi ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi ini karena saya dengar tadi karena usianya juga tidak terlalu jauh ya, cuma 1 tahun ya, pasti memang banyak sekali kendala-kendala yang dialami ya, walaupun sebenarnya usianya juga tidak jauh beda. Jadi banyak juga saya mendapatkan info-info ataupun misalnya curhat-curhatannya dari orang tua yang kalau jarak anak itu tidak terlalu banyak, memang ada salah satu yang misalnya sangat manja sekali ya. Nah, sebetulnya ini mumpung masih usia dini, kita bisa melatihnya untuk bisa lebih mandiri dengan cara melibatkan pola pengasuhan yang seimbang gitu ya, antara ayah dengan ibu. Sehingga ini perlu juga misalnya untuk membagi tugas, misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan menumbuhkan koamnya, jiwa kepemimpinannya supaya dia lebih mandiri. Tentunya peran ayah ini sangat diperlukan sekali. Jadi misalnya ketika mungkin ada waktu dengan ayah, maka sesekali bisa diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menumbuhkan jiwa kemandirian bersama dengan ayah tentunya. Itu sekali-kali me time bersama ayah, sehingga anak itu bisa melihat bahwa dengan ayah jadi akan dilatih apa seperti ayah. Itu kan pasti biasanya diajak ke dalam kegiatan itu yang lebih banyak membutuhkan fisik, misalnya tadi kalau kata teman saya misalnya bermain ke kali gitu ya, atau misalnya bermain games yang itu memunculkan pemikiran-pemikiran yang memang perlu istilahnya pemikiran yang rumit seperti itu, yang memang itu dibutuhkan juga keseriusan gitu ya. Jadi games yang lebih berbobot. Nah, kemudian juga dengan ayah tentunya juga bisa melihat bahwa laki-laki harus seperti ini loh dalam bersikap. Jadi contoh mungkin selama ini lebih banyak mungkin dengan bundanya gitu ya. Ini sekali-kali dengan ya, sehingga bisa memunculkan sifat-sifat atau sikap-sikap koam ini kepemimpinan. Nah, kemudian juga bisa bonding dengan anak ini berkurang gitu ya, karena misalnya adanya adik itu fokus orang tua lebih banyak ke yang si bungsu. Nah, ini coba sekali-kali mungkin ibu juga perlu lebih banyak bonding dengan si kakak. Jadi misalnya pergi juga minta bersama dengan si kakak saja, jadi adik dia dengan ayah. Jadi ini mungkin pola-pola yang bisa menumbuhkan figur kemandirian. Kemudian juga bonding ini juga bisa menimbulkan rasa percaya diri gitu ya, dan juga rasa harga diri kepada anak, bahwa ternyata dia diperhatikan, bahwa dia juga istilahnya artinya
figurnya itu adalah sebagai seorang kakak yang juga diajak untuk bisa sharing bersama. Mungkin selama ini diskusinya hanya dengan adik gitu ya, tapi kakak juga sebetulnya ingin diperlakukan yang sama seperti ibu dan bapak memperlakukan si adik. Jadi cari bela peran-peran misalnya untuk menjaga adik, mengajari adik itu sangat penting sebetulnya. Keterampilan-keterampilan seorang seseorang pemimpin, seorang kakak itu betul untuk secara nyata itu diberikan kepada si anak tadi, biar dia nanti si kakak itu nanti ya bantu ibu misalnya menyiapkan misalnya perlengkapan ini adik ya. Nah itu sangat penting bahwa karena kita kau punya adik, ibu punya anak yang lebih kecil, kita boleh loh membantu si adik. Nah sehingga dia tahu bahwa ternyata kalau jadi kakak seperti ini ya. Nah itu lebih artinya lebih mudah karena dia punya praktek langsung. Artinya dia punya adik. Susah itu ketika anak tunggal yang mana dia sendiri belum bisa secara langsung ternyata melihat bagaimana sih menjadi seorang kakak, bagaimana sih punya seorang adik. Nah kalau ini kan dia bisa langsung praktek sebetulnya. Nah tinggal peran-perannya ini coba kita arahkan gitu ya. Nanti insya Allah ketika role play ataupun peran-peran ini muncul sehari-hari, ini nanti akan menjadi satu kebiasaan dan akan muncul harga dirinya, kepercayaan dirinya. Jadi tumbuhkan kepercayaan dirinya dulu, nanti baru bisa memulai. Bunda, ini ada sambungannya. Ternyata ayahnya tidak selalu di rumah, kerja jarak jauh. Bulan sekali baru bisa kumpul. Nah ya memang ya kita tidak bisa menyalahkan ya kondisi banyak keluarga yang memang tidak satu rumah, punya ayah atau misalnya ibu ya yang mungkin ada di rumah tapi bekerjanya full time gitu ya, atau ayah yang memang baru beberapa minggu baru pulang atau mungkin berapa bulan baru pulang. Memang kelemahannya ada di sini, tapi sebetulnya ketika komunikasi sekarang tidak menjadi halangan gitu ya, sebetulnya motivasi dari orang tua itu juga sebenarnya bisa kita lakukan every time gitu ya. Jadi setiap hari yang namanya komunikasi dengan ayah itu harus ada gitu ya. Jadi misalnya intens ketika untuk pengerjaan PR atau pengerjaan usaha PR itu artinya bukan karena dia usia sekolah terus ada PR, tidak, maksudnya di sini PR-nya apa nih, tanggung jawab. Jadi ajarkan tanggung jawab. Jadi misalnya PR hari ini membantu ibu misalnya menjaga adik bermain. Nah nanti ayah tanya, hari ini PR dari ayah bagaimana, bisa tidak? Nah itu sebetulnya tanggung jawab ini sangat penting khususnya untuk anak laki-laki. Jadi ayah yang memberikan PR itu kepada si kakak seperti itu ya. Kemudian juga bonding ibu kan mungkin sesekali ada dititipkan kepada saudara, mungkin ibu dengan kakak bisa jalan. Nah jalannya ini pun juga ke tempat-tempat yang memang rata-rata membutuhkan artinya kegiatan yang membutuhkan fisik. Jadi misalnya tadi bermain misalnya di kali gitu ya, cari di tempat-tempat yang memang itu dirasa anak bisa bermain dengan leluasa gitu ya. Jadi tidak melulu karena memang gender ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi anak juga diajari untuk hal-hal yang karena dia gendernya laki-laki, dia harus punya jiwa maskulin juga gitu ya, sehingga dia harus juga diajarkan tentang permainan-permainan yang itu memunculkan koamnya, sisi laki-lakinya, sisi pemimpinnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bunda, ini sebenarnya juga menjadi penutup untuk segmen kita. Bisa dilanjutkan di segmen selanjutnya tentunya, insya Allah ya Bunda. Terima kasih. Ya, kalau bicara masalah anak ini sangat panjang. Betul Bunda. Baik. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.